Ya, perkenalkan nama saya Arizal Hanggatir Setia dengan nomor NIM 220103020172. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan materi tentang materi yang dipelajari di sekolah SMA. Saya akan menjelaskan tentang mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teks eksposisi. Eksposisi biasa digunakan untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, pidato, perkuliahan, opini, dan sebagainya. Selanjutnya itu membedakan fakta dan opini. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Kalimat opininya adalah, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Penjelasan selanjutnya masuk mengenai mengembangkan isi teks eksposisi. Mengembangkan isi teks eksposisi ada dua hal. Hal pertama yaitu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Yang kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Penjelasan selanjutnya masuk tentang menelaah struktur dan kebahasan teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini sejalan dengan isi teks eksposisi. Struktur teks eksposisi meliputi tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Penjelasan selanjutnya masuk ke dalam menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, kembangkanlah gagasan-gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar dan pembaca. Menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Jika gagasan pokok di atas, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan, dan gagasan penjelasnya dikembangkan dalam sebuah paragraf akan menjadi sebuah paragraf. Menulis teks eksposisi. Setelah menganalisis teks eksposisi dari segi isi, struktur, dan kebahasannya, sekarang kamu akan berlatih menulis teks eksposisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.